Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk pergi ke suatu tempat yang sangat asyik. Nah, kita mau pergi kemana Bu Guru? Mana ya? Ada di Coklat Monggo. Pabrik Coklat Monggo adalah salah satu tempat pembuatan coklat yang terkenal loh di Jogja. Suasananya gimana Bu Dia? Suasananya di sini tuh sejuk dan menyenangkan. Nah, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ya. Let's go! Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di Museum Coklat Monggo. Gimana Bu Dia? Langsung masuk aja? Oke, kita langsung masuk untuk menonton di dalam museum. Anak-anak, hari ini kita mau ditemani oleh Kak Andrew yang akan ngajak kita berkeliling museum dan menceritakan apa saja yang ada di dalam museum. Yuk! Halo Kak Andrew. Halo, selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah ya. Ini Iya. sudah masuk kan ya? Oh iya, Oke. sudah. Hari ini akan diajak berkeliling ke Museum Coklat Monggo. Oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk ke dalam ya. Langsung aja Saya yuk, ajak Kak. pertama ke sejarah coklat. Oke. Oke, sekarang kita sudah ada di ruangan history, yaitu akan menceritakan sejarah awal tentang coklat ditemukan. Coklat. Yuk masuk yuk. Ada yang tahu nggak ya di rumah semuanya? Kalau seandainya ada 3 suku pertama yang menemukan coklat, bisa dilihat di sini ada gambarannya. Suku pertama itu ada suku Olmec. Ya. Kemudian setelahnya ada suku Maya dan suku Aztec. Di antara 3 suku ini ada perbedaannya nih. Ibu-ibu guru mau tahu juga nggak? Iya nih, mau tahu, kita penasaran juga. Oke. Jadi suku pertama adalah suku Olmec. Itu dia sudah menemukan minuman coklat, tapi untuk bahan bakunya kakao itu hanya diambil dari dalam hutan. Ada yang namanya suku Maya. Nah, suku Maya ini kan dikenal akan kepintarannya. Untuk itu dia sudah mulai menanam tanaman kakao di sekitar candi atau rumahnya. Kalau zaman dulu kan candi. Di sini kita bisa lihat gambarannya. Ada pohon kakao yang ditanam di dalam sekitar area. Ada yang namanya juga suku Aztec, suku ketiga. Nah, bedanya apa antara suku Maya dan suku Aztec? Suku Aztec ini tinggalnya di daerah ketinggian saat suku Aztec. Karena dia tidak bisa tanam, dia tidak bisa menghasilkan buah kakao, yang mana itu adalah untuk membuat coklat ya. Kemudian dia menjajah seluruh daerah Mesoamerika, yaitu salah satunya tempat suku Maya. Kemudian dia membuat adanya upeti atau pajak. Jadi kala itu suku Aztec meminta pajak kepada suku Maya, jadi harus memberikan upeti atau pajak. Nah, karena saking mahalnya bahan baku kakao untuk coklat, pada saat itu coklat bisa dijadikan sebagai mata uang. Oh, gitu. Bisa buat beli loh adik-adik di rumah. Contohnya nih bisa lihat di sini. Pada zaman itu 30 keping biji kakao bisa untuk membeli 1 ekor kelinci. Nah, Jadi tukar coklat dengan barang yang lain gitu. betul ya, Kak? sekali. Iya. Saking mahal bahan bakunya, makanya bisa untuk ditukar dengan bahan baku yang lain. Gitu.
Berarti kita beruntung banget ya anak-anak bisa makan coklat sepuasnya. Bisa tinggal beli aja. Gak perlu tukar-tukar lagi, Nggak tinggal usah beli di tukar-tukar Coklat lagi. Monggo. Betul. Nah, kemudian setelah itu coklat dibawa oleh seorang Spanyol. Nah, bisa lihat di sini ya. Ini sejarah awal coklat mulai menyebar ke Eropa, ya. Dia dibawa oleh seorang Spanyol bernama Hernando Cortés. Ini orang pertama kali yang sangat berjasa tentunya, sampai kita juga bisa merasakan coklat sekarang. Ya. Dia dibawa, ada gambaran ini. Dia bawa satu kapal penuh dengan buah kakao. Kemudian pada saat perayaan pernikahan Raja Philip III, disajikan coklat itu sebagai hidangan untuk para tamu yang datang. Disajikan menggunakan ini. Ada alatnya gitu ya? Nah, alat ini namanya cocolatier. Coklat Waktu itu ini penyebutannya cocolatier, tapi kalau sekarang cocolatier itu sudah bergeser maknanya menjadi orang yang membuat coklat. Jadi memang ini adalah sejarah-sejarah awalnya. Setelah itu, kemudian pada saat acara pernikahan, karena banyak kan bangsawan-bangsawan yang datang, coklat kemudian menjadi booming di seluruh Eropa. Oh, semuanya suka. Jadi terkenal coklat. Nah, kemudian muncul sekali ibu-ibu. Ini banyak perusahaan yang memproduksi coklat. Ayo ada di rumah, mana yang pernah makan coklat? Ayo, siapa yang tahu Toblerone? Banyak banget ya. Kalau ibu Gurus sering makan yang mana? Udah pernah makan yang mana? Toblerone. Yang Toblerone. Ada lagi? Pamoten. Ada lagi? Cadbury. Cadbury, oke. Apalagi ya? Coklat Monggo. Oh, sudah pasti. Nah, ini merupakan perusahaan-perusahaan di Eropa yang memproduksi coklat. Oke. Nanti mungkin ada di rumah kalau seandainya sudah pernah makan yang mana, info ke ibu guru. Oke? Oke, nanti kasih tahu Bu Guru ya, anak-anak sudah pernah mencoba coklat yang mana yang paling jadi favoritnya anak-anak. Ini banyak banget nih ada di sini. Ini udah lihat perusahaan-perusahaan yang memproduksi coklat ya ibu ya. Tapi ini adik-adik yang di rumah dan ibu guru, ada satu fakta penting yang harus diketahui, bahwa walaupun banyak sekali perusahaan Eropa yang memproduksi coklat, yang mungkin sudah pernah makan juga, tapi coklat itu nggak bisa tumbuh di iklim yang ada di sana. Oh, begitu. Nah, coklat tanaman kakao itu cocok tumbuh di daerah tropis. Salah satunya adalah Indonesia. Wah. Juga ada di Yogyakarta tentunya. Oh, di Jogja banyak loh. Ya. Jadi ada di Gunung Kidul, kemudian di Kulon Progo itu adalah salah satu petani-petani kakao yang ada di Jogja. Ada yang pernah ke Kulon Progo atau ke Gunung Kidul? Banyak banget loh di sana perkebunan coklat ya Kak ya. Betul. Monggo pun bekerja sama dengan para petani tersebut. Oh, coklat Monggo, coklatnya juga dari sana. Betul. Nah, udah pernah tahu belum? Dan udah pernah lihat belum pohon kakao penghasil coklat? Wah, penasaran nih kayak gimana ya? Kita lihat ke sini. Oke, Nah, kita lihat. ini adalah pohon kakao, ya, pohon untuk yang menghasilkan buah kakao kemudian diolah menjadi coklat, minuman coklat ataupun coklat batang. Nah, ini adalah buah kakao. Sudah pernah tahu belum ibu-ibu? Kayaknya belum pernah. Belum pernah? Iya, belum pernah lihat. Oke, jadi ini adalah buah yang akan nanti diolah untuk menghasilkan coklat yang dimakan. Oke, namanya buah kakao ya, bukan buah coklat loh. Buah kakao, Buah diingat-ingat ya. kakao Nak? namanya, karena kadang-kadang orang berpikiran bahwa ini adalah yang bikin coklat, jadi sebutannya buah coklat. Ini sebenarnya namanya buah kakao. Pohonnya tadi sudah dilihat, oke. Kemudian kita masuk ke proses pengolahan. Jadi bijinya kita ambil buahnya, kemudian masukkan ke dalam alat ini.
Ini namanya alat fermentasi, kotak fermentasi. Pakai daun pisang ya Kak nutupnya? Jadi sebenarnya kenapa menggunakan daun pisang? Ini adalah proses yang dilakukan oleh para petani. Satu, daun pisang itu dia lebih murah dan mudah untuk didapatkan, jadi memanfaatkan yang ada. Yang kedua, untuk meminimalisir ada kontaminasi racun. Contoh kalau misalnya kita menggunakan plastik, ya itu akan mengkontaminasi hasil fermentasinya. Jadi lebih aman menggunakan daun pisang. Lebih alami dan murah. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Betul banget. Jadi nggak jadi sampah plastik juga. Gitu. Oke, tadi udah melihat buah dan pohon kakao, kemudian sudah melihat proses fermentasi. Iya. Nah, di sini ada biji yang sudah dikeringkan. Bisa dilihat. Seperti ini nak. Ini Tuh, adalah biji kakao yang kakaonya. sudah dikeringkan. Yang tadi ada di dalam buahnya itu ya Kak? Betul. Setelah kering menjadi seperti ini bahan baku untuk membuat coklat yang adik-adik makan di rumah. Nah, ini bijinya akan melalui proses selanjutnya yaitu disangrai atau di roasting. Kayak digoreng ya Kak? Kayak digoreng. Kayak digoreng. Nah, harus disangrai dulu. Kemudian setelah disangrai ini akan dipecah. Jadi kalau mau lihat proses pemecahannya, tapi ini akan menggunakan alat ya. Pakai alat ya. Ini salah satu contoh biji yang, Mana ya? kita coba Kita ya. cari. Oh, itu Nah, ini Oh, ada lapisan yang ini harus ya. kita ambil yang di dalamnya ini. Yang ininya kulitnya kita buang. Jadi kita bener-bener ambil bagian dalamnya Bagian ya Kak? dalamnya aja. Bagian dalamnya namanya cocoa nibs. Cocoa nibs. Ya. Kemudian setelah disangrai, diambil yang nibsnya ini, kemudian akan dihaluskan atau digiling. Digiling. Mau lihat bentuknya seperti apa setelah digiling? Ada di sini. Ini bisa lihat gambarannya. Ini dipecahkan, kemudian dilepas lapisan luarnya. Kemudian ini dia mau digiling, dimasukkan ke dalam sini. Kemudian keluarnya sudah seperti ini. Ini namanya pasta coklat. Pasta coklat. Kayaknya enak banget. Ini udah ada rasanya belum Kak? Ini sudah ada rasanya, tapi lebih pahit. Oh, Jadi ini ternyata coklat pahit. murni. Oh, Jadinya coklat murni. Jadi coklat murni itu ternyata rasanya pahit nak. Nanti kita akan tahu ya kenapa coklat rasanya jadi manis. Nanti akan dijelaskan sama Kak Andrew. Oke, jadi ini pasta coklatnya. Tapi masih ada lagi proses selanjutnya. Oh. Setelah pasta coklat itu harus dihaluskan lagi agar supaya kalau adik-adik makan coklat di rumah nanti kalau merasa lumer di mulut, nah itu proses yang akan dilanjutkan setelah proses ini. Oh, berarti itu udah coklat terbaik tuh kalau lu Paling baik. Wih, jadi pengen ya. Nanti deh kita latihan atau kita bikin tuh si coklat tadi. Ya. Tapi sekarang kita dengerin penjelasan lagi ya. Nah, anak-anak setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita kan penasaran karena sebenarnya katanya coklat itu rasanya pahit. Nah, kenapa coklat bisa manis dan enak banget untuk dimakan? Kita dengar penjelasan dari Kak Andrew ya. Oke, udah penasaran kan? Siapa yang suka coklat yang manis? Siapa yang suka coklat yang pahit? Nah, kalau coklat itu ada beberapa pegolongan jenis coklat. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada coklat putih atau white coklat. Seperti ini komposisi yang ada di white coklat. Jadi ada kakao butter atau mentega kakao, gula, kemudian susu bubuk. Nah, biasa adik-adik kalau makan yang manis itu pasti antaranya coklat putih, ya. Kalau enggak, ada satu lagi coklat yang lebih manis, yaitu coklat susu atau milk coklat. Ada susunya nih pasti ya. Iya dong. Ini pasti salah satu favorit adik-adik di rumah. Kayaknya iya Dan ibu nih. guru juga Guru kayaknya. juga suka. Ini ada milk coklat, komposisinya bisa dilihat di sini. Ada susu bubuk, kemudian ada gula, kemudian ada kakao masa dan mentega kakao. Nah, ini yang menyebabkan dia nggak terlalu pahit. Karena ada susu dan gula di dalamnya. Ada susu dan gula itu yang bikin coklatnya jadi manis dan enak. Betul. Terus, kalau Kak? suka yang sedikit lebih pahit, ada juga yang dark coklat Oh. atau coklat hitam.
komposisinya dia tidak menggunakan susu, jadi cenderung sedikit lebih pahit. Hanya gula, kakao butter, dan kakao masak. Seperti itu. Jadi banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Mau suka yang pahit atau mau yang manis atau yang pakai susu, ada semuanya. Kalau Bu Frida suka yang mana? Kayaknya yang susu deh Bu, enak banget. Kalau Yang manis ya? Kalau manis. Dia suka yang susu juga. Oke. Sekarang Kak Andrew, kita mau jalan-jalan kemana lagi? Oke. Tadi udah putar-putar lihat Ya. sejarah coklat, Ya. kemudian Prosesnya. prosesnya, kemudian komposisinya. Betul. Sekarang saya ajak lihat yang ada di ruangan coklat monggonya sendiri. Wah, ada apa ya? Ya, pengen lihat gak coklat monggo bikin apa aja? Oke, Ayo. ayo. Nah, adik-adik semua di rumah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kemasan coklat monggo dari yang pertama sampai yang ada sekarang di pasaran yang bisa dibeli. Yang bagian atas ini kemasan baru yang bisa didapatkan di toko-toko. Banyak sekali ya Kak. Banyak Ternyata sekali variannya. Coklat monggo tuh bikin coklatnya banyak banget dengan berbagai rasa. Iya, rasanya juga Banyak pilihan, jadi kita punya isian dengan kacang-kacangan, kemudian isian dengan selai, buah, pasta kacang, kemudian ada bumbu-bumbu juga seperti cabai, Wah, jahe, coklatnya pedes dong Kak. pedas, ada sensasi pedas di Ada dalamnya. sensasi pedesnya. Oke. Boleh dicoba loh itu. Ya. Iya, ini harus wajib nyoba nih. Iya. Kemudian ada satu sejarah penting nih, bisa dilihat di Museum Coklat Monggo. Di sini ada Vespa yang digunakan pertama kali untuk berjualan coklat. Jadi ini adalah Vespa yang dipakai untuk berjualan coklat pertama Dulu kali. ya? Dulu oleh owner kita Di Jogja atau di mana? di Jogja. Pertama jualan itu di Sanggulmoni UGM atau di depan gereja Kota Baru. Menggunakan Oh, iya. Vespa ini. Adik-adik kalau mau datang ke sini, jangan lupa untuk berfoto di sini. Jangan Karena lupa ini foto di merupakan sini ya. spot foto menarik untuk foto-foto. Iya. Ibu guru mau coba? Yuk kita foto cekrek-cekrek Ya. yuk. Satu, dua, tiga. Oke, nanti kalau datang ke Museum Coklat Monggo, adik-adik semuanya bisa menemukan ada beberapa karya seni Wah. dari coklat. Apa aja Mau ya? tahu bisa lihat langsung ini. Ini Wow. semuanya dari coklat loh. Semua dari coklat Kak. Iya. Keren banget. Ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Bangunan apa itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini adalah bangunan Tugu Yogyakarta. Bagus banget Kak. Ini Semuanya semuanya dari dibikin coklat. dari coklat. Ya. Yang bikin siapa nih Kak? Yang bikin? Dari tim produksinya kami. Wih, keren banget. Ternyata coklat juga bisa dibuat Dibikin berbagai macam ya. Ya, dan itu bisa dilihat langsung pada saat datang ke museum. Oke. Nah, selain Tugu Kak, ada yang lain nggak yang bisa kita Masih lihat? banyak, kita coba cek yang lainnya. Di sebelah sini Oh, masih di ada. sebelah sini. Ini juga merupakan karya seni dari coklat juga. Semuanya dari coklat. Wah, ini apa sih Kak? Ini adalah kereta kencana kereta kencana. menggunakan coklat. Oh, keren banget. Jadi coklat itu selain dimakan, dikonsumsi juga bisa jadi kreasi ya Kak? Iya, Betul sekali. jadi hasil karya. Keren banget loh. Anak-anak siapa yang tertarik nih datang ke museum, berkunjung ke museum untuk melihat hasil karya yang diproduksi dari coklat? Coklat. Museum mana? Selain Oh, itu, museum mana? adik-adik kita Oh, bisa, iya, iya, betul. bisa cetak coklat sendiri. Wah, oh, oke. Dan nanti kita cobain untuk cetak coklat ya Kak. Harus coba cetak coklatnya sendiri. Bisa datang ke museum. Bisa datang ke Museum Coklat Monggo Coklat Monggo. yang ada di Bantul ya. Ada di Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri dan juga Bu Siti. Wah teman-teman, kita sudah sampai ke tempat produksi coklat. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Bu Fitri dan Bu Siti. Nah, teman-teman,
Tadi biji-biji coklat tadi kita beli dari para petani yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Contohnya seperti di Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Setelah itu biji kakaonya dibawa ke sini, lalu dicuci sampai bersih. Sudah itu biji-biji coklatnya atau kakaonya kita pilih. Setelah itu kita bawa ke sini ya Mas ya. Selanjutnya untuk difermentasi. Nah, setelah difermentasi, Digiling, kemudian coklat itu siap untuk dibuat pasta dengan cara menambahkan bahan-bahan lain seperti susu, gula, dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Seperti ini. Coklat pasta ini bisa digunakan untuk membuat produk yang lain seperti kue, coklat batangan, es krim, dan yang lainnya. Lezat sekali ya Setelah teman-teman. kita melihat proses pembuatan pasta, pastanya diapakan Bu Fida? Nah, setelah pasta coklat sudah jadi, kita bisa mencetak coklat dengan bentuk yang beragam yang anak-anak suka. Nah, tempatnya ada di sini. Langsung saja ya kita lihat prosesnya. Setelah melalui proses produksi yang tadi teman-teman sudah lewati bersama, saat ini sekarang kita akan membuat atau mencetak coklatnya dengan bentuk seperti tadi teman-teman. Yuk kita mulai. Hari ini kita sudah selesai berjalan-jalan ke museum, ke pabrik pembuatan coklat dan juga mencetak coklat sendiri. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Andrew yang sudah menemani kita sore hari ini. Oke, terima kasih sama-sama kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mampir hari ini ke Museum Coklat Monggo. Dan buat adik-adik yang ada di rumah, kami tunggu kedatangannya di Museum Coklat Monggo. Sampai ketemu. Bye.